Baik sahabat Liputan 6 dari Kalimantan, khususnya IKN, saya ingin mengajak Anda terbang ke Sumatera, khususnya di Pekanbaru Riau, terkait keberhasilan polisi membongkar sindikat penjualan bayi lewat platform medsos TikTok. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda untuk terkoneksi dengan kontributor liputan6.com, yakni M. Syukur, untuk informasi selengkapnya segera saya sapa. Halo, selamat siang Kak. Halo Mas, selamat siang Mas. Ya, sehat-sehat ya Kak di sana Kak. Alhamdulillah sehat Mas. Oke, baik. Bagaimana awal mula pihak kepolisian mengidentifikasi sindikat penjualan bayi yang beroperasi lewat platform medsos? Silakan informasinya. Ya, itu awalnya adanya sindikat penjualan bayi ini diketahui oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak di Riau, namanya Mbak Dewi Arsanti. Nah, eh, ini berawal saat dia melihat sebuah pemberitaan di eh, salah satu media televisi terkait adanya penjualan bayi. Nah, kemudian Mbak Santi ini mencoba untuk mencari tahu apakah di Riau itu ada kejadian serupa. Kemudian dia membuka akun media sosial, itu salah satunya itu TikTok. Dia kemudian melakukan pencarian dengan apa adopsi bayi. Nah, saat itu muncullah sebuah akun yang dicurigainya menawarkan jasa adopsi bayi. Nah, dia berusaha untuk menghubungi dengan chatting. Nah, pengelola akun ini bersedia ada tanggapan ketika ditanya oleh Mbak Santi, apakah bisa menyediakan bayi karena saya mau ingin mengadopsi bayi. Nah, dijawab oleh pengelolanya itu bisa Mbak, tapi kami berada di Medan. Eh, Mbak Santi menjawab, saya berada di Pekanbaru. Apakah bisa dibawa bayinya atau sudah ada bayinya untuk dibawa ke Pekanbaru? Nah, pengelola akun ini menjawab, ada Mbak, ini ada bayi berusia saat itu 4 hari yang orang tuanya itu mau diadopsikan ke orang lain karena kesulitan biaya, kata eh, pengelola akun tadi. Nah, akhirnya bisa nggak dibawa ke Pekanbaru? Bisa, tapi ada ini biaya adopsinya itu saat itu pengelola akun itu memasang biaya adopsi sekitar 30 juta. Itu sekitar tanggal 16 Januari. Nah, kemudian eh, keesokan harinya pengelola akun ini menanyakan lagi, Mbak, jadi nggak ngambil bayinya karena ini ada yang lain mengadopsi. Kalau mbaknya mau, ini biaya adopsinya udah naik sekitar 35 juta katanya. Ya udah dibawa aja ke Pekanbaru. Akhirnya Mbak Santi ini menghubungi kepolisian. Nah, saat itu belum ada tanggapan karena perjanjian adopsi itu hari Sabtu. Kemudian Mbak Santi ini punya teman Intel Korem di Pekanbaru. Dia berkoordinasi, Mas, tolong temani saya di kafe ini. Ada orang yang mau menjual bayi. Nah, setelah sampai di kafe tadi, tanggal 18, ketemulah dengan orang yang mengaku pengelola akun tadi. Kemudian ada juga orang yang mengaku, seorang ibu yang mengaku bahwa dia adalah ibu kandung dari bayi ini. Dia bersedia karena sudah tidak bisa membiayai lagi karena terlilit hutang gitu. Nah, akhirnya personil Korem tadi berkoordinasi dengan Polsek 50 Kota Pekanbaru dan akhirnya diteruskan ke Polresta Pekanbaru. Nah, saat transaksi terjadi, kemudian dibawalah eh, yang mengaku sebagai orang tua, yang mengaku sebagai penyalur ke Polsek 50. Nah, saat itu ada sekitar 6 orang, 6 orang yang ditangkap saat itu. Begitu Mas kronologis awalnya. Ya, apakah modus sindikat ini baru pertama kali beroperasi atau sebelumnya sudah pernah eksis di Pekanbaru Riau? Silakan, Kak. Kalau untuk di Pekanbaru, pengetahuan saya yang sudah lama meliput di bagian hukum dan kriminal ini, itu baru pertama kali karena orang ini mengakunya
dari Medan. Nah, kepolisian juga menyatakan bahwa ini sindikat penjualan bayi dari Medan. Jadi mereka ini punya jaringan ke berbagai provinsi di Riau. Bahkan kabarnya itu sampai juga ke Pulau Jawa. Bahkan ada sampai ke Malaysia karena mereka punya banyak akun, baik itu TikTok, kemudian komunikasi itu ada grup WhatsApp yang itu ada nama grup WhatsApp-nya itu Pejuang Garis Dua. Nah, disinilah mereka dari TikTok kemudian lanjut ke chatting dan dimasukkan ke grup itu. Nah, eh, ini yang pertama kali di Pekanbaru karena yang eh, mengakunya mereka ini dari Medan. Polisi juga menyatakan ini bahwa sindikat ini berasal dari Medan meskipun itu ada melibatkan seorang bidan eh, di dari Pekanbaru, gitu Mas. Ya, apakah tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelaku yang berhasil ditangkap dalam sindikat ini dan kira-kira berapa tahun ancaman hukuman maksimal untuk mereka? Ya, polisi dalam hal ini Polresta Pekanbaru itu menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Penjualan Orang sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman maksimalnya itu 15 tahun penjara, gitu Mas. 15 tahun penjara itu hukuman paling lama kalau terbukti Oke. nanti di pengadilan. Oke, baik. Terakhir, Kak, sudah adakah pencegahan dari pihak kepolisian terkait praktek penjualan bayi di medsos? Dan kira-kira seperti apa tanggapan pemerintah setempat setelah sindikat penjualan bayi ini terbongkar? Ya. Kalau dari pemerintah itu kemarin juga ada dari Dinas Sosial Provinsi Riau, kemudian ada juga Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau itu mengimbau kepada orang tua atau pasangan suami istri yang belum diberi rezeki anak itu agar tidak mudah percaya dengan akun-akun yang tersebar di media sosial yang menawarkan jasa adopsi bayi karena menurut mereka, menurut dinas sosial, bahwa adopsi bayi itu tidak butuh biaya, cuman harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya surat keterangan lahir dan kemudian surat dari pemerintah sendiri, jadi tidak memerlukan biaya. Kalau untuk polisi sendiri itu juga meminta kepada masyarakat kalau ada uh, media sosial ataupun kabar orang yang menawarkan jasa adopsi bayi dan itu berbayar itu bisa dipastikan tindak pidana karena eh, pada dasarnya adopsi bayi itu tidak diperlukan biaya, cuman ada beberapa surat yang memang harus dilengkapi oleh orang tua yang ingin mengadopsi anak. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih kontributor liputan6.com M. Syukur untuk informasi terkini terkait terbongkarnya sindikat penjualan bayi di Pekanbaru Riau. Selamat kembali bertugas.